Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Pijor Koling, Kota Padang Sidimpuan. Sebuah mobil double cabin menabrak tiang listrik dalam kecepatan tinggi. 2 orang penumpang tewas di tempat, sementara 3 orang lainnya, pengemudi dan 2 penumpang, luka ringan. Mobil berisikan 5 orang melaju kencang dari arah Kota Padang Sidimpuan menuju Kota Panyabungan. Diduga pengemudi dalam kondisi mabuk minuman keras. Pengemudi sempat melarikan diri usai kecelakaan. Sendirian dan tersangkanya. Ya, memang sempat dia melarikan diri, mungkin dia panik. Tapi tepatnya sekitar pukul 15.00 tadi sudah menyerahkan diri dia dan diantar oleh langsung keluarganya. Dan sudah kita amankan, sudah melakukan pemeriksaan. Tiang listrik patah ditabrak mobil dengan kecepatan tinggi. 2 korban tewas, Mulyadi Harahap dan Rianto Lubis adalah warga Tapanuli Selatan. Kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Padang Sidimpuan. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian melaporkan. Bangunan villa di kawasan Oro Ombo Batu ini roboh saat masih dihuni satu keluarga asal Bekasi, Jawa Barat. Bangunan 2 lantai ini amblas akibat tanah longsor di bagian belakang villa. Akibatnya 6 orang yang menyewa villa tertimpa bangunan. Meski tidak ada korban jiwa, ke-6 penyewa mengalami luka ringan, di mana 2 diantaranya luka serius. Korban kini masih dirawat di Rumah Sakit Hasta Brata, Batu. Kedengaran suara bruk gitu sekali. Nah, saya lihat, saya kira waktu saya kan yang jatuh. Saya cek ke belakang, ternyata waktu nggak ada yang jatuh. Villanya kan nggak terlalu luas ya, jadi dekat pintu. Istri udah gendong anak saya yang paling kecil. Saya tarik pintu itu, istri saya turun, keluar, kami nggak sempat lagi. Saya sempat ngambil anak saya yang perempuan. Itu langsung terguling-guling kami. Robohnya villa di desa Oro Ombo terjadi saat intensitas hujan di kawasan ini cukup tinggi. Villa dibangun di atas tanah uruk dan terdapat gorong-gorong di bawahnya. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Gunung Semeru erupsi dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 1.200 meter dari puncaknya di Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar terjadi mengingat sedang dalam musim penghujan. Oro Ombo. Asap Gunung Semeru erupsi di wilayah Pronojiwo, Lumajang. Erupsi ini terpantau kamera CCTV di desa Oro Ombo sekitar pukul 8.15 menit waktu Indonesia Barat. Erupsi terpantau dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 1.200 meter dari puncak dengan intensitas tebal berwarna kelabu mengarah ke sisi utara. Berdasarkan data pos pengamatan Gunung Api Semeru, erupsi terjadi dengan amplitudo maksimal 22 mm selama kurang lebih 2 menit 9 detik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang mengimbau masyarakat yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk selalu waspada, mengingat saat ini musim penghujan. Karena terjadinya hujan, kita sudah menghadapi cuaca hidrometeorologi atau cuaca basah, terutama di puncak Gunung Semeru. Kayak kemarin sudah terjadi hujan yang menyebabkan terjadinya lahar dingin. Terutama untuk aktivitas penambang lokal untuk waspada. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 8 km dari puncak Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Pemirsa, sementara itu banjir lahar Gunung Semeru menerjang sejumlah jalur aliran lahar pada Kamis sore di Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar terjadi setelah kawasan puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Banjir lahar Gunung Semeru saat menerjang jalur aliran Kali Lanang di desa Supitarang, Pronojiwo, Lumajang, Kamis sore. Banjir lahar membawa material vulkanik dari puncak Gunung Semeru berupa pasir dan batu dengan volume cukup besar.
Banjir lahar hujan Gunung Semeru ini terjadi setelah kawasan puncak diguyur hujan deras selama kurang lebih 2 jam. Data pos pengamatan Gunung Api Semeru, getaran banjir terekam mulai amplitudo 3 hingga 10 mm. Akibat banjir lahar hujan ini, jalur alternatif Lumajang Malang melalui Besuki Kobokan ditutup sementara. Membuat aliran-aliran baru dan terjadi patahan-patahan material vulkanik yang ada di bantaran sungai, yang ada di dalam sungai itu sungai Besuk Kobokan dan Besuk Lengkong, itu perlu diwaspadai. Kemungkinan hari-hari ke depan itu masih potensi hujan lebat akan terjadi. Petugas juga mengimbau warga dan penambang pasir untuk selalu waspada. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Pemirsa, Gunung Leotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Ketinggian kolom abu bahkan mencapai antara 500 meter hingga 1.200 meter dari puncak. Ketinggian kolom abu antara 500 hingga 1.200 meter dari puncak gunung. PVMBG mencatat Gunung Leotobi laki-laki meletus sebanyak 3 kali. Selain erupsi, aktivitas kegempaan juga masih terus terjadi. Pos pengamat Gunung Api Leotobi laki-laki di Desa Pululera, Kecamatan Ulanggitang, melaporkan aktivitasnya dengan status level 3 atau siaga. Aliran lava pijar mengalir ke sebelah barat sejauh 3.800 meter dari pusat erupsi. Warga diminta untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 hingga 6 km. Dinas Kominfo Flores Timur mengatakan terdapat sekitar 7.000 pengungsi yang menempati 5 posko terpusat dan mandiri. Posko terpusat berada di Konga, Kobasoma, Bokang, Wolo Matang, Leolaga, dan Gerong. Pemirsa, suasana di res area 519B Jalan Tol Ngawi Solo Sragen Jawa Tengah mendadak heboh ketika tim pemadam kebakaran datang di area tersebut. Tim damkar mengevakuasi 18 ular kobra dari kamar mandi res area yang dapat membahayakan pengunjung. Tim pemadam kebakaran menemukan satu indukan ular kobra Jawa yang sedang mengerami telurnya di dalam lubang gorong-gorong di kamar mandi res area 519B, Jalan Tol Ngawi Solo, Sragen, Jawa Tengah. Selain indukan, ditemukan pula 18 ekor anakan ular kobra yang baru menetas dengan satu anakan dalam kondisi sudah mati. Kejadian ini mengundang perhatian karena ular kobra termasuk jenis ular berbisa yang sangat berbahaya bagi manusia. Awalnya seorang pengunjung yang singgah untuk beristirahat melihat 2 ekor ular kobra di kamar mandi. Tak lama kemudian petugas keamanan memeriksa dan menemukan adanya lubang gorong-gorong yang diduga menjadi sarang ular lalu memanggil pemadam kebakaran. Karena menurut kami dari pihak pengelola untuk adanya binatang yang berbisa, yaitu ular kobra, menurut kami itu membahayakan untuk para pengunjung di sini. Jadi untuk keselamatan pengunjung, kami menghubungi pihak damkar Sragen. Petugas damkar menghadapi kesulitan saat melakukan evakuasi karena banyaknya ular anakan yang muncul setelah menyemprotkan bahan bakar minyak pertalite ke dalam lubang gorong-gorong. Dalam proses evakuasi, petugas menemukan cangkang telur ular kobra yang masih belum menetas dan usai membongkar lubang yang ada, ditemukan seekor indukan ular kobra Jawa yang sedang mengerami telur-telur tersebut. Kendalanya kita membongkar lantai kamar mandi yang ada di rest area ini. Bahaya sekali karena biarpun kecil anakan dia sudah dibekali dengan bisa. Ular-ular yang dievakuasi dibawa ke Mako Damkar terlebih dahulu sebelum dilepaskan ke habitatnya. Setelah penanganan selesai, pihak damkar memastikan bahwa kondisi di rest area 519B kembali aman. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso melaporkan. Pemirsa, influenza tipe A dan Human Metapneumovirus atau HMPV yang merebak di sejumlah wilayah Tiongkok memicu kekhawatiran global. Hal ini menjadi peringatan untuk penerbangan luar negeri yang masuk ke Indonesia.
Tiongkok dilaporkan tengah mengalami wabah akibat wabah flu termasuk human metapneumovirus, influenza yang sering disebut dengan flu burung. Gejalanya serupa dengan virus COVID-19 seperti batuk, demam, hidung tersumbat, dan sesak nafas. Flu yang menyerang warga Tiongkok berasal dari beberapa subtype antara lain H1N1 atau influenza dan H9N2 atau flu burung. Wabah ini adalah virus pernapasan yang menyerang kelompok rentan seperti anak kecil, orang tua, serta individu dengan sistem imunitas rendah. Saat ini tingkat penularan belum mencapai level yang sangat membahayakan. Dengan adanya penyebaran virus tersebut tentunya menimbulkan kekhawatiran. Di luar dari situ juga kita jaga pola hidup mungkin ya, kayak jaga stamina, daya tahan tubuh, mungkin konsumsi vitamin juga supaya nggak gampang terjangkit virus dan segala macam penyakit. Jadi harapannya ya semoga nggak ada lagi lah yang begitu. Beberapa tahun lalu sangat berat buat kita semua. Kementerian Kesehatan Indonesia memastikan hingga saat ini belum ada temuan kasus tersebut di tanah air. Dari Tangerang, Banten, Hasnegara melaporkan. Ketok palu sudah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan gugatan soal persyaratan ambang batas calon peserta Pilpres. Dampaknya cukup besar, yaitu setiap partai politik berhak mengajukan satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Mahkamah Konstitusi mengumumkan hasil sidang gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20%. MK mengabulkan gugatan tersebut dengan pertimbangan aturan tersebut inkonstitusional dan harus dibatalkan. 2 menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK menyatakan mempertimbangkan hak konstitusional setiap warga negara untuk dipilih dan memilih. Sementara pasal 222 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian, pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa diusulkan oleh partai politik tanpa harus memiliki kursi di DPR. Sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 diatur bahwa untuk menyalonkan presiden dan wakil presiden, partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki kursi 20% dari jumlah kursi DPR RI. Gugatan terkait persyaratan ambang batas calon peserta Pilpres diajukan oleh 4 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Keempat mahasiswa mengajukan permohonan gugatan karena pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melanggar batas open policy, bertentangan dengan UUD 45, dan bertentangan dengan moralitas demokrasi. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Dias Triawan melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jakarta menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan Jakarta senilai 150 miliar rupiah. 3 tersangka diantaranya Iwan Henry Wardana alias IHW sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta yang nonaktif. Kejaksaan Tinggi Jakarta menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan Jakarta senilai 150 miliar rupiah. Salah satu tersangka yang telah ditahan adalah pemilik event organizer GR Pro berinisial GAR. Selain GAR, 2 tersangka lain adalah Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta nonaktif Iwan Henry Wardana serta Kepala Bidang Pemanfaatan berinisial MFM. Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta Patrice Yusrian mengatakan Iwan Henry dan MFM bersepakat menggunakan tim IO milik GAR dalam melaksanakan event bidang pemanfaatan. Pencairan dana dilakukan menggunakan surat pertanggungjawaban yang dibuat MFM dan GAR. Dan hari ini salah satu tersangka dengan inisial GAR sebagaimana rekan-rekan ketahui dan saksikan tadi telah kami lakukan penahanan rumah tahanan negara selama 20 hari ke depan
untuk proses penyidikan. Dan 2 tersangka lagi telah kami lakukan pemanggilan. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jakarta menggeledah Dinas Kebudayaan Jakarta dan beberapa lokasi lainnya pada 18 Desember lalu. Penggeledahan merupakan bagian penyidikan terkait dugaan korupsi dalam kegiatan yang didanai anggaran Dinas Kebudayaan Jakarta tahun anggaran 2023 senilai 150 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Berikutnya, Divisi Propam Polri kembali memutus sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Kasubdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvino Edward Justisia. Putusan ini dilakukan dalam sidang etik yang digelar kemarin terkait kasus pemerasan terhadap penonton asing event Jakarta Warehouse Project 2024. Selain dipecat dengan tidak hormat, Malvino juga dikenakan sanksi administratif berupa penempatan khusus yang telah dijalani selama 6 hari, sejak 27 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 di Div Propam Polri. Malvino menjalani sidang etik pada Selasa 31 Desember 2024 dan dilanjutkan kemarin yang berlangsung selama 7,5 jam. Sebelumnya, Div Propam Polri telah menetapkan PTDH terhadap Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parlaungan Simangjuntak, serta Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, AKP Yudi Triananta Saiful. Sementara itu 34 anggota polisi dari Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Tanjung Priok dan Polsek Kemayoran dimutasi buntut kasus pemerasan penonton asing event Jakarta Warehouse Project 2024 mencapai 2,5 miliar lebih. Berhasil kita amankan, kita sita 2,5 miliar sekian dan nanti akan dikembalikan kepada yang berhak. Tentunya ini dalam rangka pendataan dilakukan oleh di Propam, baik Biro Paminal, Biro Provos kita temuin dan nanti akan ada proses di sana. Tentunya ini sedang berproses. Ribuan warga mengantre di Polres Cimahi Padalarang, Jawa Barat untuk mendapatkan uang ganti rugi kerusakan kendaraan mereka sebesar Rp300.000. Mereka merupakan korban tumpahan cairan kimia dari truk tangki yang terjadi pada pekan lalu. 1.060 orang rela antri di tengah terik panas matahari di kantor Unit Penegakan Hukum atau Gakum Satlantas Polres Cimahi Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Mereka mengantri untuk mendapatkan uang ganti rugi kerusakan kendaraan sebagai dampak tumpahnya cairan kimia dari truk tangki di Jalan Raya Cikalongwetan, Padalarang. Ganti rugi diberikan oleh pihak perusahaan, dalam hal ini Siviasindo Multi Pratama. Proses pembayaran dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, pembayaran dilakukan terhadap korban yang memiliki kendaraan roda 2 atau sepeda motor yang rusak, masing-masing Rp300.000. Padahal para korban mengaku ganti rugi jauh dari perbaikan yang di atas Rp1 juta. Ke bengkel? Lumayan itu. Ya lebih dari 300. Lebih itu 1 juta sampai ada misalnya sampai juta. Tapi uang gantinya sekarang baru 300.000. Bisa nego lagi gitu. Kalau yang mau itu teh, kalau emang yang nego tapi harus nunggu dulu ini beres ya. Sebelumnya pekan lalu sejumlah pengendara dan warga terkena cipratan cairan kimia di Jalan Raya Nasional Padalarang, Cikalongwetan. Korban mengeluh gatal-gatal dan panas di kulit, sementara bodi kendaraan mereka rusak terkena cairan kimia, bahkan beberapa kendaraan sampai mogok. Para korban pun melaporkan kejadian ini ke polisi hingga pihak perusahaan terkait bersedia bertanggung jawab. Dari perusahaan mohon maaf masyarakat atas kejadian ini karena ini di luar dugaan kita. Tidak ada suatu kesengajaan dan ini juga akan berproses. Jadi tidak sampai di sini Pak. Jadi masyarakat paham bahwa kepolisian tetap memproses. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan saat proses pencairan uang ganti rugi, puluhan personil kepolisian diterjunkan termasuk menyiagakan kendaraan rantis. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu melaporkan. Pemirsa, seorang pengusaha rental mobil ditembak orang yang menggelapkan mobilnya di res area Tol Tangerang, Merak, Banten. Korban tewas terkena tembakan di dada.
Maling mobil, maling mobil. Buang senjata lu, Bang. Tadi Bang mana? Enggak ada. Jangan dukung saya. Jangan dipulung. Saya yang keterlaluan. Halangin. Bukan mobil halangin enggak. Woi, jangan tahan saya. Terduga pelaku penggelapan mobil rental ini dibekuk pemilik rental bersama anak dan teman-temannya di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Duduk. Namun tiba-tiba suasana semakin mencekam saat teman pelaku melepaskan tembakan. Ya. Maling mobil. Tidak berselang lama, pelaku yang diduga berjumlah 4 orang kembali melepaskan tembakan ke arah bos rental dan rombongannya. Maling mobil. Akibatnya pemilik rental mobil Ilyas Abdurrahman tewas terkena tembakan di dada. Sedangkan rekannya Ramli mendapat perawatan di RSCM akibat terkena tembakan di perut bagian kanan. Ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya mengatakan terkena tembakan di dalam luka. Akhirnya penjahat rental itu kabur membawa mobil saya. Menurut Rizky, pencurian mobil di rental Makmur Jaya milik ayahnya bermula dari seorang pria bernama Ajat Supriyatna yang datang dan menyewa 1 unit mobil selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun pada 1 Januari 2025, GPS yang dipasang pada mobil tiba-tiba tidak terdeteksi hingga membuat korban curiga. Ilyas Abdurrahman bersama anak dan teman-temannya kemudian melakukan penelusuran. Hingga di kawasan Saketi, Pandeglang, Banten, korban berpapasan dengan mobil miliknya, pengejaran pun dilakukan. Namun karena melihat indikasi para pelaku memiliki senjata api, anak korban Rizky berinisiatif mendatangi Polsek Cinangka Anyer untuk melapor meminta pendampingan. Menurut Rizky, permintaan tersebut ditolak petugas Polsek Cinangka. Meski begitu, Ilyas dan rombongannya tetap melakukan pengejaran hingga ke area tol Tangerang Merak. Sampainya di res area kilometer 45, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, sopir yang mengendarai mobil rental milik korban dibekuk. Namun rupanya sang pengemudi bukan lagi Ajat Supriyatna yang menyewa mobil pertama kali. Pasca tembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, para pelaku kabur membawa mobil korban serta mobil lain yang dikendarai pelaku lain. Jadi kita inisiatif mampir ke Polsek Cinangka yang ada di Anyer. Sayangnya dari Polsek Cinangka itu kita minta pendampingan ya, karena kita kan nggak ada bawa apa-apa, itu dia keberatan untuk mendampingi kita. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Polsek Cinangka terkait laporan yang sempat dibuat anak korban saat mengejar pelaku. Sementara kasus pencurian dan penembakan pemilik rental mobil ditangani Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ayu Marani melaporkan. Ya pemirsa, jenazah Rudi Gani, pengacara Kota Makassar, Sulawesi Selatan dimakamkan di Pangkep, diiringi isak tangis keluarga. Korban ditembak orang tidak dikenal saat makan malam di rumah kerabatnya. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar, jenazah pengacara Rudi Gani dikebumikan di kampung halaman istrinya di Mina Satene, Kabupaten Pangkep. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung menyaksikan jenazah almarhum diturunkan ke liang lahat di pekuburan umum di Dusun Soreang, Kaba. Rudi Gani meregang nyawa setelah ditembak oleh orang tak dikenal saat tengah makan malam perayaan Tahun Baru di rumah keluarganya di Kabupaten Bone. Pemakaman dalam pengamanan polisi dari wilayah Polsek Mina Satene. Orang asli Bone. Namun istri yang pertama almarhum itu orang Pangkep, tepatnya di kampung ini. Kebetulan istri pertamanya meninggal atau dikuburkan di sini, sehingga sesuai dengan kesepakatan keluarga bahwa di Pangkep saja kita kuburkan atau makamkan. Korban tewas dengan luka tembakan pada bagian wajah. Insiden berawal saat korban dan keluarganya makan malam merayakan peringatan Tahun Baru. Tiba-tiba terdengar suara letusan tembakan. Seluruh keluarga terkejut mendapati korban tersungkur dengan beberapa luka tembakan.
dan dibawa ke puskesmas dan diperiksa di puskesmas Lapariaja. Ternyata korban mengalami luka tembak di bawah mata kanannya. Sejauh ini pelaku kan ada yang diketahui atau gimana? Kasus ini masih dalam didik dan atau kami masih mengupayakan kasus ini untuk mengungkap. Sementara kakak korban menyebut sebelum insiden terjadi keluarga melihat sebuah kendaraan yang mencurigakan di daerah perumahan. Korban tengah menangani kasus sengketa lahan. Ada mobil di luar, parkir dua. Oh, di dekat rumahnya si pada mobil ada dua, parkir dua mobil di mobil, termasuk mobilnya si korban. Kan namanya pengacara, banyak kasus dia tangani. Terakhir kasus apa yang kita tahu dia tangani? Kasus-kasus sengketa tanah. Polisi masih menyelidiki kasus ini, termasuk sosok pelaku yang masih diburu. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin melaporkan. Pemirsa, tahun 2025 menjadi tahun penting dengan sejumlah agenda penuh tantangan bagi timnas senior maupun kelompok umur. Dan Reza akan menyampaikan jadwal timnas Indonesia lewat infografi. Silakan Reza. Baik, terima kasih Lista. Nah pemirsa, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di sejumlah event bergengsi sepak bola internasional di tahun 2025. Timnas kelompok umur maupun senior akan berjuang memberikan yang terbaik demi prestasi Sang Garuda. Kita lihat, yang pertama kita awali dari jadwal timnas senior Indonesia. Indonesia masih harus berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita bisa lihat di sini ada 4 laga krusial yang akan dihadapi Indonesia di 20 Maret, 25 Maret, 5 Juni, serta 10 Juni 2025 yang harus dijalani oleh skuad asuhan Sinteyong. Yang pertama akan melawan Australia di tanggal 20 Maret, lalu Bahrain akan menjadi tamu yang dinanti-nantikan 5 hari setelahnya. Tentu kita juga masih ingat bagaimana drama pertandingan saat Indonesia bermain imbang di kandang Bahrain. Nah, laga balasan nanti yang rencananya akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta dipastikan akan berlangsung seru. Selanjutnya, skuad Garuda masih akan harus menjalani 2 laga di bulan Juni 2025. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus berhadapan dengan Tiongkok dan tim kuat Jepang. Sebagai catatan, saat ini memang Indonesia berada di posisi ketiga grup C dengan raihan 6 poin. Hasil ini hanya terpaut 1 angka saja dari Australia di peringkat kedua. Untuk lolos langsung ke Piala Dunia, skuad Garuda harus minimal finish di posisi runner-up grup. Berikutnya kita akan lihat. Nah ini setelah senior kita akan melihat bagaimana jadwal untuk di kelompok usia begitu ya, tepatnya di usia U23. Tim Merah Putih nantinya akan mengikuti kualifikasi Piala Asia 2026. Hingga saat ini memang jadwalnya masih belum dirilis, namun diperkirakan akan berlangsung pada sekitar September hingga Oktober mendatang. Di akhir tahun nanti SEA Games 2025 di Thailand juga akan menjadi panggung Garuda Muda pada 9 hingga 20 Desember 2025. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana skuad asuhan dari Indra Syafri, Timnas Indonesia U20. Jadwalnya, Garuda Nusantara akan melakoni Piala Asia U20 2025 di Tiongkok pada bulan depan. Yang pertama ada Iran yang menjadi lawan Indonesia pada tanggal 13 Februari. Laga ini krusial karena laga pertama biasanya akan menentukan mental tim di laga-laga selanjutnya. Menjadi yang terkalahkan di kualifikasi bisa menjadi modal bagus untuk Timnas Indonesia. Selanjutnya ada Uzbekistan yang akan melawan Indonesia 3 hari berselang pada 16 Februari 2025. Kemudian Indonesia akan berhadapan dengan Yaman di tanggal 19 Februari. Piala Asia U20 ini menjadi ajang penting bagi Timnas karena 4 tim terbaik dari turnamen akan mendapat tiket menuju Piala Dunia U20 2025 di Chile pada 7 hingga 19 Oktober mendatang. Sementara itu setelah memastikan diri untuk lolos ke putaran final lewat jalur runner-up terbaik, skuad asuhan Nova Arianto maksud kami, betul, ini sukses mencatatkan raihan positif di mana memang sebelumnya Indonesia menjadi satu-satunya tim di grup G yang tidak pernah kebobolan. Garuda Muda akhirnya bisa berlaga di Piala Usia U17 pada tanggal 3 hingga 20 April mendatang di Arab Saudi.
Dan tahun ini memang akan menjadi ujian bagi timnas di semua kelompok usia. Terlebih memang harapan timnas senior untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Lupakan hasil akhir yang memang kurang memuaskan begitu ya. Sudah saatnya kita bersatu dan juga mendukung anak bangsa agar bisa memberikan kejutan manis di tahun yang baru. Kita kembali ke Lista. Terima kasih Reza atas informasinya, dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana belasan pasang pengantin di Bantul, Yogyakarta mengikuti nikah gratis yang diadakan Forum Ta'aruf Indonesia. Uniknya, ijab kabul dilakukan di atas mobil pickup kuno keluaran tahun 1954 yang diberi nama Kiai Badriko. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dan saya kawinkan. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Acara diawali dengan kirap pengantin dari rumah rias menuju KUA Sewon dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 100 meter. Rona bahagia pun terpancar di wajah pasangan pengantin-pengantin ini. Kedua belas pasang pengantin ini dinikahkan secara massal dan juga gratis. Bahkan seluruh peserta memperoleh fasilitas lengkap seperti kostum pengantin, tata rias, hingga mas kawin gratis. Kalau selama ini nggak semua terpikirkan, cuma dapat dari media sosial, saya tahu itu langsung daftar coba-coba dan alhamdulillah kelakon.